Kesan Zé Gomez memimpin sesi latihan Arema pertama kalinya. Kesan Zé Gomez diungkapkannya usai memimpin sesi latihan Arema untuk pertama kalinya, Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025, skuad Singo Edan berlatih di Stadion Gajayana, Kota Malang pada pagi hari. Sesi latihan itu digelar sehari setelah Zé diperkenalkan di kandang Singa, untuk pertama kalinya berdiri di lapangan di tengah para penggawa Singo Edan. Sebelumnya, Zé mengaku sedikit banyak telah mengetahui kekuatan Arema secara umum. Pasalnya, pelatih asal Portugal itu telah menonton video rekaman 17 pertandingan Arema di putaran pertama Liga 1 2024-2025. Dari video itu, saya pikir Arema tampil bagus di sebagian besar pertandingan. Sekarang saya di lapangan mengajak seluruh pemain yang belum pernah saya kenal sebelumnya untuk mengenal mereka lebih dekat. Saya yakin mereka akan lebih baik dari yang saya ketahui lewat video, kata Zé. Sebagai pelatih, Zé tentunya juga berupaya melihat apa saja yang perlu dibenahinya dari tim Arema. Menurutnya, semua itu akan dipecahkannya bersama-sama. Tentu ada situasi lain yang harus kami pecahkan. Itu bagian dari latihan kami. Dengan waktu yang tersedia, kami akan bisa mengoreksi kesalahan yang bisa saja terjadi. Semua kita kerjakan bersama-sama, imbuh pelatih berusia 48 tahun tersebut. Pertandingan Arema Indonesia ditunda. Novi, saya tunggu ketegasan Erick Thohir. Laga perdana Arema Indonesia versus Blayu FC di grup G Liga 4 ditunda mendadak oleh PSSI, dari yang seharusnya dilaksanakan pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penundaan itu dituangkan oleh PSSI dalam surat elektronik yang mereka kirimkan melalui Asprof PSSI Jatim kepada manajemen Arema Indonesia pada Minggu malam, tanggal 5 Januari tahun 2024. CEO Arema Indonesia, Novi Akub Zainal mengatakan, ada pihak yang sengaja ingin menyingkirkan Arema Indonesia. Dia menilai, penundaan yang mendadak dan tanpa alasan yang jelas semacam ini tidak seharusnya dilakukan oleh organisasi besar seperti PSSI. Untuk itu, dia meminta ketegasan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya menunggu ketegasan Pak Erick Thohir. Kita meminta dia untuk peduli terhadap hal-hal semacam ini, karena kami adalah anggota PSSI yang sah, tegasnya. Dia merasa, Arema Indonesia telah dizolimi dengan keputusan ini, karena butuh waktu yang panjang untuk pihaknya bisa menyiapkan laga ini dengan maksimal, mulai dari tim, sponsor, perizinan, pemain, semua telah disiapkan dengan baik. Namun PSSI mendadak menunda pertandingan ini. Kita akan meluruskan hal ini ke PSSI Jatim, pungkasnya. Kanjuruhan rampung, Arema tetap akan jamu Persib di Blitar. Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang telah rampung direnovasi, menghabiskan anggaran 357 miliar, tetapi Arema FC tetap akan menjamu Persib Bandung di Blitar. Meski telah rampung direnovasi, ternyata Arema FC masih belum akan berkandang di Stadion Kanjuruhan dalam waktu dekat ini. Arema FC masih akan menggunakan Stadion Supriyadi Kota Blitar untuk home base lanjutan pertandingan Liga 1 tahun 2024-2025. Diketahui Arema FC masih mengajukan surat perizinan penggunaan Stadion Supriyadi Kota Blitar untuk menggelar lanjutan pertandingan Liga 1 menjamu Persib Bandung pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Artinya pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Supriyadi Blitar bukan di Stadion Kanjuruhan. Pihak Arema telah mengajukan izin peminjaman stadion untuk tanggal 24 Januari tahun 2025. Nanti masih kita rapatkan. Surat peminjaman Stadion Supriyadi hanya tanggal 24 saja, kalau nanti seterusnya harus ada pengajuan kembali untuk menjadikan home base Arema gitu, kata Amin Nurholis, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2024. Sepengetahuan Dispora Kota Blitar, Arema FC hanya mengajukan pinjaman Stadion Supriyadi untuk satu pertandingan saja, yakni lawan Persib Bandung. Sementara untuk pertandingan lanjutan Liga 1 lainnya, Arema FC belum mengajukan permohonan izin pinjam stadion. Kalau lanjut harus mengajukan permohonan kembali, tegasnya. Dirumorkan hengkang, dua pemain asing Arema FC muncul di sesi latihan. Dua pemain asing Arema FC sempat dirumorkan akan dilepas dalam transfer window, yakni Choi Bo-kyung dan Charles Lokolingoy. Sebab, dua pemain itu tidak muncul dalam dua latihan awal setelah libur tahun baru, padahal pelatih baru, Jose Gomez sudah memimpin latihan sejak Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Choi dikabarkan banyak mengalami cedera, sedangkan Lokolingoy jadi bidikan Bali United.
Namun, dua pemain itu memberi jawaban dengan hadir dalam sesi latihan Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Mereka ikut menjalani latihan fisik di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan. Dua pemain ini terlambat gabung latihan karena sempat pulang ke negaranya saat tahun baru, sudah menyampaikan jika terlambat bergabung latihan karena tiket penerbangan kembali ke Indonesia agak sulit, jelas asisten pelatih Arema, Kunchoro. Dua pemain ini jadi perbincangan di transfer window karena tidak selalu jadi starter. Lokolingoy baru 9 kali jadi pemain inti, sisanya 8 kali jadi pengganti. Sedangkan Choi juga 9 kali tampil sejak menit awal, sisanya absen karena cedera dan dicadangkan. Arema FC kontrak pemain jebolan PON 2024. Rekrutan anyar pertama Arema FC untuk kompetisi putaran kedua bukan pemain dari Liga 1, Singo Edan mendatangkan pemain jebolan PON Aceh Sumatera Utara 2024 lalu. Sosok tersebut, bernama Aswin. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengatakan, Aswin akan tanda tangan kontrak sebelum putaran kedua Liga 1, pemain itu merupakan hasil penjaringan dari tim talent scouting Arema FC. Mereka melihat pemain tim sepak bola Sulawesi Barat itu potensial, sebelumnya mampu bermain baik sepanjang gelaran PON. Seusai melalui proses trial, Aswin akan kami segera kontrak, tutur pria yang akrab disapa Inal itu. Sebagai informasi, Aswin ikut andil membantu Sulbar mencatatkan sejarah PON, untuk pertama lolos putaran final PON setelah bertahun-tahun. Inal mengatakan, trial yang dilakukan Aswin bersama Arema FC tidak sebentar, dia dipantau selama 2 bulan. Aktivitasnya di dalam dan luar lapangan dinilai tim pelatih Singo Edan. Sejak bulan November, pemain itu sudah ikut latihan dengan tim, kata dia. Pihak manajemen melihat, Aswin menunjukkan perkembangan yang baik selama proses itu, karena itu, berani merekrut penggawa berusia 21 tahun tersebut.